Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Sepak bola Asia Tenggara tentu saat ini sedang dihebohkan dengan munculnya kompetisi baru, yaitu yang bernama FIFA ASEAN Cup. Jadi FIFA ASEAN Cup ini telah resmi diluncurkan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dalam sela-sela acara ASEAN Summit atau yang lebih kita kenal yaitu KTT ASEAN, ya, konferensi tingkat tinggi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 26 Oktober hari Minggu kemarin. Yang memang tentu itu tidak hanya membahas soal ekonomi, politik, sosial, budaya, dan tentu juga di bidang olahraga, termasuk khususnya cabang olahraga sepak bola yang akhirnya telah resmi melakukan sebuah kerjasama antara ASEAN dengan FIFA, yaitu melalui turnamen yang akan digelar, yaitu FIFA ASEAN Cup. Nah, tentu dengan diresmikannya FIFA ASEAN Cup ini banyak sekali pertanyaan yang timbul, ya. Salah satunya nanti akan seperti apakah format dari FIFA ASEAN Cup ini. Dan tentu pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana dengan nasib kompetisi yang sudah lama digelar sebelumnya, yaitu yang lebih dikenal oleh kita adalah Piala AFF atau ASEAN Championship. Itu nasibnya ke depan seperti apa? Nah, mungkin kita akan coba kembali dulu ke belakang bagaimana kawasan Asia Tenggara ini sudah memiliki kompetisi di sepak bola timnas seniornya, yaitu ASEAN Championship, ya, atau yang lebih kita kenal dengan Piala AFF yang sudah mengakar. Dan Piala AFF ini sudah digelar sejak tahun 1996 dan rutin itu digelar setiap 2 tahun, kecuali pada tahun 2007 dan 2020 yang memang saat itu 2007 ada gelaran Piala Asia di kawasan Asia Tenggara yang menjadi tuan rumahnya, dan tentu 2020 itu sedang pandemi COVID. Nah, tentu ini sudah rutin, Piala AFF ini digelar selama 2 tahun, yang pada akhirnya pada tahun 2016 Piala AFF ini masuk ke dalam kategori A FIFA atau lebih dikenal dengan FIFA A Match pada tahun 2016, yang memang mendapatkan poin di FIFA ranking itu tetapi sedikit gitu. Dan pada akhirnya di 2024 Piala AFF ini atau ASEAN Championship ini telah diakui oleh FIFA, tetapi tetap ini tentu masih di luar dari kalender FIFA gitu. Jadi Piala AFF ini itu yang mesti kita ketahui terlebih dahulu, karena memang kenapa di luar kalender FIFA, karena gelaran Piala AFF ini itu selalu digelar di akhir tahun dan berakhirnya di awal tahun, dan tentu itu bertabrakan dengan kompetisi-kompetisi ya hampir seluruh dunia, ya, termasuk di negara-negara di Asia Tenggara gitu. Apalagi jika negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini punya pemain yang berkarir di luar negeri, khususnya di Eropa, tentu itu di bulan-bulan tersebut itu menjadi jadwal yang sangat padat bersama klubnya masing-masing gitu. Ya, khususnya Indonesia saat ini yang banyak diisi oleh pemain diaspora yang bermain atau yang berkarir di Eropa gitu. Nah, tetapi wacananya juga Piala AFF ini kan di tahun 2026 mendatang itu rencananya akan digelar di pertengahan tahun ketika liga-liga di seluruh dunia itu sedang libur gitu. Tetapi kita masih menunggu juga seperti apa nantinya gitu. Nah, lalu kalau FIFA ASEAN Cup ini seperti apa? Nah, tentu yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar antara FIFA ASEAN Cup dengan Piala AFF ini adalah statusnya, ya. Tentu statusnya FIFA ASEAN Cup resmi di bawah naungan FIFA, yaitu yang paling mendasar, yang paling fundamental lah perbedaannya. Sementara Piala AFF itu memang diakui tadi, tetapi itu tidak resmi karena memang di luar dari kalender FIFA. Sementara FIFA ASEAN Cup ini nantinya akan digelar
sesuai dengan kalender FIFA atau FIFA Matchday, jeda internasional, yang mana itu nantinya akan mempengaruhi secara signifikan dari ketersediaan para pemain itu tadi gitu. Dimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini jika memiliki pemain yang berkarir di Eropa, tentu itu mereka bisa bertanding di FIFA ASEAN Cup ini, yang memang tujuannya nanti akan meningkatkan kualitas dan juga daya saing di regional ASEAN gitu. Lalu juga terkait format, memang saat ini masih dirahasiakan oleh FIFA karena FIFA sendiri akan merancang format dari FIFA ASEAN Cup ini akan melibatkan beberapa unsur ya. Salah satunya yaitu Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara yaitu AFF sendiri, lalu juga negara-negara di kawasan ASEAN yang menjadi anggota FIFA, begitupun juga dengan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Jadi format dari FIFA ASEAN Cup ini masih digodok mungkin ya, saat ini masih dimusyawarahkan. Tentunya kita akan menunggu, dan dari pihak PSSI pun juga masih belum paham nanti seperti apa FIFA ASEAN Cup ini. Nah, jika memang ini benar nanti FIFA ASEAN Cup ini diselenggarakan ketika di dalam kalender FIFA atau di jeda internasional FIFA Matchday, tentu Indonesia berpeluang untuk bisa menjadi juara ya. Kenapa? Karena ya tentu kita saat ini diisi dengan pemain-pemain yang menurut saya berkualitas gitu dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya ya. Kita benar-benar diisi dengan skuad mewah yang kita tahu bahwa kita hampir lolos ke Piala Dunia. Tentu jika FIFA ASEAN Cup ini nanti digelar, ya kita bisa memanggil seluruh full tim skuad timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Ketambah lagi kita belum pernah sekalipun menjuarai Piala AFF ini, dimana terakhir kali di tahun 2024 lalu gelaran Piala AFF masih dipegang oleh pelatih sebelumnya, pelatih Sintayong. Kita menurunkan para pemain muda ya, mayoritas para pemain muda gitu, karena memang Sintayong sendiri ya tidak bisa memanggil para pemain andalannya atau skuad terbaiknya karena memang berbentur dengan liga-liga di Eropa gitu. Walaupun saat itu banyak sekali perdebatan yang terjadi, ya ada yang bilang ya karena itu kan memang kemauan STY. Ya itu kemauan karena memang STY juga tahu bahwa dia juga tidak mungkin bisa memanggil para pemain seperti Jaidses, Kevin Dix, Calvin Verdong, Martin Pas dan yang lainnya. Ya karena memang mereka sedang sibuk-sibuknya di bulan itu, di akhir tahun itu bersama klubnya masing-masing. Jadinya STY sendiri itu lebih memilih untuk memanggil para pemain muda. Bahkan pemain-pemain di Liga 1 pun seperti Rizky Ridho itu juga tidak dipanggil gitu. Nah, apabila tentu kita bisa mengumpulkan para pemain kita dengan full team ya, dengan dasar tadi jadwalnya ini sesuai dengan kalender FIFA, tentu kita bisa berpeluang untuk menjadi juara Piala AFF. Apalagi kita ini benar-benar saat ini kita mulai dari awal ya, lembaran baru. Setelah gagal ke Piala Dunia, tentu kita mulai dari Piala AFF terlebih dahulu atau FIFA ASEAN Cup terlebih dahulu. Setelah itu baru ke Piala Asia, nanti kita berbicara lagi ke Piala Dunia 2030. Ini sebetulnya bisa menjadi kesempatan buat Indonesia, apalagi nanti jika PSSI sudah menentukan pelatih baru yang benar-benar tepat untuk bisa meracik tim ini, skuad yang mewah ini yang kita punya, dan tentu bermain di FIFA ASEAN Cup. Nah, tentu bisa kita berpeluang menjadi juaranya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawabkan ya, terkait nanti format FIFA ASEAN Cup seperti apa. Ada juga yang mengatakan bahwa FIFA ASEAN Cup ini nanti formatnya akan sama seperti FIFA Arab Cup yang sudah bergulir sejak 2021. Lalu juga pertanyaan apakah nanti nasib Piala AFF ke depannya seperti apa? Apakah nanti akan dihilangkan atau tetap berdiri sendiri masing-masing atau seperti apa gitu ya. Jadi tentu saat ini mainan baru Presiden FIFA di Asia Tenggara akan segera digulirkan, dan kita akan menunggu nanti
formatnya seperti apa. Sekali lagi, kalau memang betul ini ya di bawah langsung FIFA secara resmi sesuai dengan kalender FIFA, kita bisa memanggil para pemain skuad terbaik kita dan bisa berpeluang untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup yang pertama kalinya gitu. Dan menjadi sejarah FIFA ASEAN Cup pertama, kita juga bisa menjadi juara di gelaran pertama gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.